Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mariana dengan NIM 2011250002. Saya dari kelas 4D. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai perkembangan moral agama dan sosial emosional anak. Anak merupakan penerus di dalam keluarga ataupun di dalam negara. Maka dari itu, anak harus mempunyai pendidikan yang sangat cukup dan sangat luas. Keluarga mempunyai peran yang utama untuk pengembangan pendidikan anak maupun pendidikan agama dan yang lainnya. Pendidikan yang pertama yang harus anak miliki yaitu pendidikan mengenai moral agama. Yang berperan utama dalam pengembangan moral agama anak yaitu keluarga, karena keluarga adalah orang yang pertama yang anak temui dari ia kecil hingga ia dewasa. Sebelum mendapatkan pendidikan, pasti sang anak itu belajar dengan keluarganya terlebih dahulu, baru ia mendapatkan pembelajaran di sekolah ataupun di TK, di SMP ataupun di SMA. Dengan adanya moral agama, anak dapat mempelajari mengenai siapa penciptanya, sifat-sifat Allah, karakter-karakter yang lebih baik, dan anak dapat belajar mengenai bermacam-macam doa. Kita bisa mengajari anak itu kalau di sekolah dengan sebelum belajar berdoa, sesudah belajar berdoa, ini makan berdoa, dan masih banyak lagi. Dan sosial emosi. Di bagian sosial emosional, kita dapat mengajarkan kepada anak arti saling tolong menolong, saling menghargai. Perkembangan sosial adalah proses ketika anak-anak belajar untuk berinteraksi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak dapat berinteraksi berarti sosial anak itu berkembang. Pada usia 1 tahun, sosial anak itu berkembang ketika ia mampu berinteraksi kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika ia berusia 2 tahun, sosial itu berkembang ketika anak mampu mengucapkan atau merasakan apa yang ia inginkan, mengatakan apa yang ia inginkan, dan seperti itu selanjutnya. Dampak penting perkembangan sosial anak yaitu 1. Mengembangkan keterampilan bahasa. Mengapa mengembangkan keterampilan bahasa? Bahwasanya anak ketika sosialnya berkembang, ia akan mudah untuk berbicara, mudah mengekspresikan keinginannya. Sedangkan ketika anak itu sosialnya tidak berkembang, ia cenderung diam dan ia cenderung tidak bisa menyampaikan apa yang ia inginkan. Kemudian menumbuhkan rasa empati. Ketika sosialnya sudah berkembang, rasa empatinya terhadap teman-temannya itu ada, rasa saling toleransi mereka itu ada ketika sosial mereka sudah berjalan. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam menjalani pertemanan. Bagi anak yang sosialnya ada, mereka sangat mudah untuk berteman dengan rekan-rekannya, dengan teman sebayanya. Sedangkan jika anak itu sosialnya belum terbentuk, maka anak itu cenderung akan sulit untuk berteman dengan teman-temannya. Kemudian membangun harga diri. Ya, anak mampu menghargai dirinya, mampu untuk berani untuk mengatakan apa yang inginkan. Kemudian memperkuat keterampilan belajar. Anak lebih wawasan untuk belajarnya, tempat untuk belajarnya itu lebih banyak. Kenapa? Karena ia sosialnya ada. Ia bisa bertanya dengan temannya, dengan orang-orang yang di sekitarnya. Sedangkan kalau jika anak itu sosialnya tidak ada, dia akan cenderung takut untuk bertanya hingga akhirnya sulit untuk belajar. Kemudian membangun perilaku yang positif. Ya, karena jika sosialnya ada, insya Allah kemampuan perilaku yang positif itu akan timbul dengan seiringnya. Makanya untuk sosial ini seorang orang tua
ibu ataupun ayah harus melihat anak ini bergaul dengan siapa, anak ini interaksinya dengan siapa, lihat lingkungannya, agar terbentuklah sosial yang bagus untuk anak itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan juga saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.